keluarga yang bilang, jangan-jangan kamu udah hamil kayak gitu. Banyak tuduhan yang lain, sampai hingga pulang kampung saya didukunin. Tapi pas saya didukunin, saya bilang kayak gini, enggak, udah nggak apa-apa didukunin, kan katanya dukun itu orang pintar kayak gitu. Biasa banget ya dengar kayak gitu, dukun itu orang pintar, tahu apa yang benar gitu. Saya senang karena saya merasa nggak bersalah. Oh bagus nih, bisa memperbaiki nama baik saya gitu di keluarga, bahwa saya ini bukan seperti orang yang di luar kayak gitu, bukan seperti wanita yang di luar. Dan akhirnya saya dibawa ke dukun, dan dukunnya bilang saya itu benar-benar udah gak wanita yang baik lagi kayak gitu. Di situ saya langsung bilang, ini nggak benar. Katanya dukun itu tahu yang baik sama yang salah kayak gitu. Tapi ini malah kok kayak gini. Nanti saya kalau pulang lagi ke Jawa Barat, saya harus terusin pencarian saya tentang Islam. Semakin gelisah, semakin banyak masalah, semakin memperkuatkan saya bahwasanya Islam tuh kayak yang bikin saya tenang kayak gitu. Hingga saat banyak masalah di rumah kayak gitu, saya suka diam-diam di kamar sholat kayak gitu kan, suka di film-film kayak gitu, kayak ada adegan pas lagi sholatnya kayak gitu kan, biar saya tahu lah dikit-dikit gerakannya kayak gitu. Yang paling bikin saya tuh tenang banget ketika saya sujud. Dia bilang, ini kok berat banget gitu masalah hidup, tapi kenapa pas saya menurunkan kepala saya, seolah kayak Allah bilang, tenang, ini cuma masalah dunia doang kayak gitu. Nah, itu yang bikin saya harus mencari ini lebih banyak tentang Islam kayak gitu. Hingga akhir kelas 12 itu semakin banyak masalah, semakin memuncak masalah, dan di situ saya semakin nggak tenang di rumah. Kemana-mana nggak tenang. Kalau keluar rumah takut mati, tapi belum dalam agama yang saya pengen kayak gitu. Hingga akhirnya teman saya pernah bilang kayak gini, Sri, saya lihat kamu sering banget gitu cari-cari tentang agama Islam. Kamu kalau nyari itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak sama orang lain, karena belum tentu apa yang dikatakan orang lain itu nyampe ke hati kamu. Kali aja ada yang salah dari perkataan itu. Tapi aku mau ngasih satu bekal buat kamu. Kalau kamu baca itu pasti kamu tenang, kata yang kayak gitu. Terus di situ kan aku belum tahu ya itu namanya Al-Quran. Cuman dia cuma kasih aja, ini baca aja nanti. Kalau kamu nggak bisa baca tulisannya, baca aja terjemahannya. Itu setiap malam saya baca dari halaman awal sampai akhir terjemahannya. Saya baca, tapi apa yang sudah saya baca itu masih kurang nyampe di hati saya, masih ada yang perlu saya cari. Hingga akhirnya saya nyampe di surat, sekarang saya udah tahu kalau itu di surat Ali Imran yang mengatakan kalau bahasanya agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Di situ saya langsung kayak nangis, ya Allah, aku selama 17 tahun beragama tapi nggak Allah ridhoi, buat apa kayak gitu. Saya terus baca bahasanya emang dulu itu ada agama tauhid yang dulu bukan agama Islam, tapi udah banyak umat yang melanggar peraturannya, bahkan kitab sucinya sudah tidak suci lagi karena sudah dicampur tangan sama manusia. Sehingga akhirnya Allah utus Nabi Muhammad menjadi nabi yang terakhir, dan cuman agama itu yang diterima di sisi Allah. Selain itu nggak diterima lagi. Di situ saya bilang, aduh gimana nih, saya capek-capek hidup di dunia, udah di dunia sengsara banyak cobaan, masa nanti juga di akhirat sengsara. Padahal kan di akhirat ada surga dan neraka kayak gitu. Dan tentunya semua orang kan pasti pengennya yang surga dong, soalnya kan kelak, bukan kayak dunia sementara. Terus saya bilang ke diri saya, kamu nggak boleh diam. Gimana kalau umur kamu nggak nyampe lagi sampai kamu tamat sekolah kayak gitu, kalau kamu harus nunggu keluar dari sekolah. Hingga akhirnya saya coba cari channel-channel kayak gitu yang bisa nolong saya kayak gitu, tapi nggak ada yang ngerespon kayak gitu. Hingga akhirnya saya dapat An-Naba. Terus saya kontak Ustadz Nababan. Ustadz Nababan bilang, selesaiin dulu ya sekolahnya, nanti kalau udah selesai boleh kamu datang ke sini, nanti saya kasih ongkosnya. Terus saya kayak nangis banget di situ. Saya yang butuh agama, kok beliau yang ongkosin kayak gitu kan. Kayaknya emang agama Islam itu Allah permudah gitu kalau kita berusaha nyari. Terus hingga akhirnya belum selesai ujian, saya berbohong sama Ustadz Nababan. Ustadz, saya udah selesai ujian, boleh nggak saya datang ke tempat Ustadz? Kata Ustadz, boleh. Gak apa-apa kalau kamu belum ada uang, nanti kalau nyampe sini biar saya yang bayar. Saya datang ke An-Naba, itu kaburnya malam-malam,